Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online GBI Bintaro House of Shalom. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan saat ini. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Minggu pukul 9 pagi, kami mengadakan Zoom Meeting bersama dengan Gembala. Di Zoom Meeting, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan kesaksian, sharing, atau jika ingin didoakan, tim kami siap untuk melayani. Untuk informasi lebih lanjut atau berita terkini lainnya seperti Community of Love, Healing Worship, atau kegiatan lainnya, saudara bisa langsung mengklik link 3 yang ada di bio Instagram GBI Bintaro House of Shalom. Jangan lupa di-follow ya! Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang kini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, gunakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus. Amin. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Mari umat Tuhan, bangkitlah hai tentara Tuhan, gunakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, amin. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya
sujud ke bait-Mu. Ku mau masuk ke hadirat-Mu, rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu. Ku mau sujud ke bait-Mu. Ku mau masuk ke hadirat-Mu, rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Segala hormat pujian bagi Yesus Sang Raja. Bapa, Kau layak disembah. Ku mau sujud ke bait-Mu. Ku mau masuk ke hadirat-Mu, rasakan jamahan-Mu penuhi hidupku. Bapa, ku mau menyembah.
Sang Raja, Bapa, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Shalom kepada GBI Bintaro, saya bersyukur diberi kepercayaan untuk bisa menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Benny Gunawan yang mempercayakan kesempatan ini kepada saya. Saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin share kepada setiap kita apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Di saat krisis, di saat pandemi seperti ini, saya percaya Tuhan punya rencana bagi kita semua. Tuhan mengizinkan ini semua untuk kita belajar sesuatu. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita melihat bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari ayat yang kita baca, kita melihat ada 3 pribadi di situ yang disebut. Yang pertama adalah bapak-bapak, yang kedua adalah anak muda, dan ada anak-anak. Nah, saya percaya ini adalah gambaran daripada kekristenan kita. Ya, kekristenan adalah sebuah perjalanan. Kekristenan adalah sebuah pertumbuhan dari anak-anak, anak muda, kemudian bapak-bapak. Jadi kekristenan adalah sebuah perjalanan. Dan saya percaya krisis ini, pandemi ini adalah situasi yang Tuhan izinkan supaya kita bertumbuh. Ya, supaya kita melaluinya. Ini bagian daripada perjalanan kekristenan kita. Nah, Tuhan Yesus pun ya di dalam Lukas pasal 9 ayat 57. Di sini dikatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Ya, cukup sampai situ. Nah,
di sini pun dikatakan bahwa Yesus melanjutkan perjalanan. Artinya Yesus pun melakukan perjalanan. Kita tahu Yesus hidup 33 tahun kurang lebih. Nah, oleh karena itu kita mau belajar sedikit perjalanan daripada Yesus. Ya. Dan kalau kita melihat di kitab Lukas, di dalam perjalanan 3,5 tahun pelayanan Yesus, ada satu ciri yang cukup menonjol, yaitu perjamuan. Jadi dalam perjalanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya, saudara, kurang lebih di kitab Lukas dicatat kurang lebih ada 10 kali perjamuan. Nah, kita mau belajar satu perjamuan yang Yesus lakukan. Nah, salah satu perjamuan yang Yesus lakukan adalah perjamuan di rumah Sakeus. Ya, di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Lukas pasal 19 itu cerita tentang Sakeus, dan kita akan baca-baca Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, ini cukup menarik, saudara dikasih Tuhan, karena di sini Yesus berkata, "Aku harus menumpang." Yang menumpang di sini bisa bicara tentang tinggal, bisa juga bicara tentang makan atau perjamuan di rumah Sakeus. Sakeus ini adalah pemungut cukai, orang yang tidak disukai. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Sakeus bisa menarik Yesus? Padahal Sakeus orang berdosa. Ya, Sakeus orang yang dibenci di kota itu oleh penduduk Yeriko. Tapi kenapa Yesus sampai, "Hei Sakeus, aku harus," bahkan ada kata harus, saudara. Artinya Yesus mau sekali untuk tinggal dan makan di rumah Sakeus. Nah, biarlah sikap ini juga yang kita mau pelajari hari ini. Ya, bagaimana sikap seperti apa yang harus kita miliki supaya Yesus mau tinggal bersama kita. Yesus mau makan bersama kita. Yesus mau berfellowship bersama kita. Karena saya percaya waktu kita berfellowship bersama Yesus, waktu kita memiliki persekutuan bersama Yesus, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada berkat Tuhan di hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan melihat, ya saudara, apa yang menyebabkan Yesus tergerak dan mau tinggal dan makan di rumah Sakeus. Di Lukas pasal 19 ayat 3 dan 4. Dikatakan demikian. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, saudara, ini menarik. Ya, jadi ceritanya Yesus datang ke Yeriko. Dan Sakeus penasaran seperti apa Yesus. Dia ingin melihat Yesus. Tapi dia tidak bisa melihat Yesus karena begitu banyak orang mengelilingi Yesus dan badan dia pendek sehingga dia tidak bisa melihat Yesus. Tapi Alkitab menulis karena dia tidak bisa melihat Yesus karena badan dia pendek, dia berlari mendahului banyak orang. Ya, dia lari mendahului orang banyak. Bahkan bukan hanya berlari, dia memanjat pohon untuk melihat Yesus. Saudara, ini yang menarik. Bahwa Sakeus punya sebuah kerinduan melihat Yesus. Sakeus punya sebuah kerinduan untuk Yesus itu seperti apa ya. Tapi karena dia gak bisa, dia berlari. Saudara, bayangkan orang pendek berlari. Ya, saya rasa orang pendek itu sangat sulit untuk berlari. Dan pasti akan cepat lelah, saudara. Tapi di sini dikatakan dia berlari mendahului orang banyak. Jadi dia sungguh-sungguh berlari. Kemudian dia naik pohon. Bayangkan orang pendek naik pohon, saudara. Ya, orang normal saja naik pohon susahnya luar biasa. Nah, saudara, saya menangkap bahwa kenapa sih Yesus tergerak sampai mau tinggal di rumah Sakeus, sampai mau datang makan di rumah Sakeus, menginap di rumah Sakeus. Karena Sakeus punya lapar dan haus akan Yesus. Dia berlari, dia memaksa dirinya berlari, dia memaksa dirinya naik pohon. Itu adalah sebuah sikap, dia lapar, dia haus, dia pengen melihat Yesus, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Sikap inilah yang akhirnya membuat Yesus hadir dalam kehidupan Sakeus. Saudara dikasih Tuhan, bukankah hari-hari ini
Kalau kita menginginkan Yesus hadir dalam kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, apapun yang kita kerjakan, bagian apapun kehidupan kita harus memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Karena waktu kita memiliki lapar dan haus, Dia akan datang dan menetap di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6 dengan jelas berkata, waktu kita memiliki lapar dan haus untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya, lapar dan haus akan kebenaran, Alkitab mencatat kita akan dipuaskan. Kita dipuaskan dengan damai sejahtera, dipuaskan dengan kekuatan, dipuaskan dengan sukacita. Waktu kita memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Nah inilah saudara dikasih Tuhan, kita harus memiliki lapar dan haus hari-hari ini. Dan sikap ini waktu kita bangun, saya percaya Yesus akan hadir dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Nah, kemudian bagaimana kita mempertahankan lapar dan haus itu? Mungkin kita bilang, oh Pak, hari ini saya benar-benar rindu ketemu Tuhan, tapi kadang-kadang naik turun, besok enggak, sekarang iya, besok lapar lagi, sekarang enggak. Saudara, seperti juga di dalam dunia natural, ya, kalau kita enggak memiliki rasa lapar dan haus, kita bisa mati, saudara. Karena lapar dan haus itu yang membuat kita makan dan minum. Nah di dalam rohani pun sama. Jadi kalau sekali-kali laparnya, sekali-kali saja mencari Tuhannya, lama-lama kita kerohanian kita akan semakin drop, semakin turun dan bisa jadi kerohanian kita akan menjadi mati. Kita mulai gak peduli lagi dengan Tuhan. Ya, kita Kristen, tapi kita masa bodoh sama Tuhan. Kita gak peduli. Kita gak peduli kebenarannya, kita gak peduli hukum-hukumnya, kita gak peduli lagi suaranya. Tapi kita mengaku kita Kristen. Ini yang harus kita hindari. Nah bagaimana kita membangkitkan atau mempertahankan sikap lapar dan haus. Yang pertama adalah sebuah ekspresi mengejar Tuhan. Ekspresi mengejar Tuhan. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah saudara di sini dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh adalah sebuah perjuangan. Berusaha sungguh-sungguh adalah sebuah effort. Sebuah dorongan dari dalam diri kita yang kita ekspresikan keluar. Kita perlu berjuang Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini yang kita perlu bangkitkan. Kita perlu sikap ini yang perlu kita untuk terus bangun. Sikap mengejar Tuhan. Mari hari-hari ini sekali lagi dalam keterbatasan. Ya kita mungkin ngerasa gak beda ya sama dulu. Tapi disinilah kita harus dorong diri kita. Karena Tuhan sama. Tuhan gak berubah. Hanya situasinya di bumi ini yang berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara mari ekspresikan diri kita. Ayo tetap baca Alkitab. Mungkin kita bilang ngapain capek, hidup aja udah susah, harus baca Alkitab. Tapi itulah bagian daripada ekspresi mengejar Tuhan. Ayo berdoa. Mungkin udah banyak dari kemarin-kemarin sejak pandemi saya berdoa tapi gak ada jawaban doa. Alkitab berkata ketuklah. Artinya ketuk terus sampai pintu dibukakan. Mintalah sampai diberikan. Jadi ini yang perlu ekspresi seperti ini. Ayo tetap berdoa. Ayo tetap percaya firman Tuhan. Ayo tetap beribadah. Ada rasa enggan, rasa malas. Ya, mulai rasa gak peduli, ini yang perlu kita lawan. Ini yang perlu kita dorong terus supaya lapar dan haus akan Tuhan. Terus kita bisa ekspresikan. Dan saya percaya seperti Sakeus, sekalipun pendek, dia berlari. Dia naik pohon. Akhirnya Yesus berkata, Sakeus, aku mau tinggal di rumahmu. Yesus tertarik kepada Sakeus. Padahal di situ ada banyak orang lain.
Tapi mata Yesus tertuju pada Zakeus. Hari ini dengan ekspresi mengejar Tuhan, saya percaya mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Dan Dia akan tinggal bersama kita. Amin. Yakobus 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Nah, saudara, kita rindu Tuhan datang dalam hidup kita. Tapi ada sebuah sikap yang Tuhan harapkan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 ini dikatakan kita mendekat dulu, baru Tuhan akan mendekat kepada kita. Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan gak berinisiatif terlebih dahulu? Bukan Tuhan gak mau berinisiatif. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Tapi kalau kita mau membuka hati kita berkata, Tuhan saya mau mendekat kepada Tuhan. Saya mau mendorong diri saya, mengekspresikan sikap saya untuk mengejar Tuhan. Dengan mungkin salah contohnya beribadah, dengan contohnya membaca Alkitab, berdoa dan sebagainya. Di situ Alkitab berjanji Dia mendekat kepada kita. Banyak orang pasif, tunggu Tuhan datang. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata sebelum kita bergerak, Dia diam. Bukan Tuhan gak berkuasa, bukan Tuhan gak mau. Dia mau memulihkan kita, Dia mau menyembuhkan kita, Dia mau memberkati kita. Tapi kitanya yang gak buka diri. Dan Dia bukan Allah yang memaksa. Kalau setan, kalau iblis memaksa. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang untuk mencuri, gak cukup mencuri, membunuh. Gak cukup membunuh, membinasakan. Itu setan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi Yesus perlu diberi ruang. Ya, Dia gak mau memaksa kita. Dia mau kita sungguh-sungguh membuka diri kita. Dia akan hadir bagi kita. Hari-hari ini serba banyak kita mau Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua mau mengalami seperti Zakeus, Dia tinggal bersama kita. Ayo ekspresikan. Ayo memiliki sikap mengejar Tuhan. Ya, lawan keengganan kita, lawan kemalasan kita. Lawan suara-suara yang berkata percuma ibadah, percuma berdoa, percuma baca Alkitab. Ayo kita lawan. Dan saya percaya sikap mengejar Tuhan akan membuat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan, membangkitkan sikap lapar dan haus. Yang kedua adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di sini dikatakan kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan. Artinya kecaplah, rasakan betapa baiknya Tuhan. Saudara, kita gak bisa mendengar, gak bisa hanya sekedar tahu kebaikan Tuhan dari orang lain. Kita harus merasakan sendiri kebaikan Tuhan. Itulah kenapa Raja Daud sering berkata, kalau aku renungkan kebaikan-Mu di masa-masa yang lalu. Karena Daud merasakan sendiri kebaikan Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa kalau dulu Tuhan bisa meloloskan dia dari binatang buas, dari singa, dari beruang, dari Goliat bahkan. Hari ini pun Tuhan sanggup melepaskan Raja Daud dari semua masalah yang ada. Waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, itu akan membuat kita merasa bahwa kita gak bisa lepas dari Tuhan. Itu yang membuat kita akan merasa bahwa saya harus terus mengejar Tuhan. Kalau dulu Tuhan sudah bisa meloloskan saya dari begitu banyak tantangan. Hari ini pun saya percaya, apapun tantangan yang ada di depan saya, Tuhan sanggup memberikan kelepasan bagi saya. Tapi saya harus merasakan Tuhan dulu. Bukan kata pendeta, bukan kata orang lain, pribadi, lepas pribadi kita. Ayub 42 ayat yang kelima berkata demikian. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, siapa Ayub? Ayub di pasal pertama dikatakan dia orang saleh, dia orang baik. Tapi ternyata saudara, semua proses yang dialami Ayub. Ya, anak-anaknya meninggal, hartanya habis.
dia kena sakit, istrinya mengutuki dia. Saudara, semua perjalanan proses panjang itu hanya untuk satu hal. Ayub merasakan Tuhan sendiri. Ayub mengalami Tuhan sendiri. Karena dulu mungkin dia baik hidupnya, dia gak buat salah, dia bukan orang jahat. Tapi dia gak kenal Tuhan secara pribadi. Dia gak pernah mengalami Tuhan pribadi, dia hanya tahu dari kata orang, oh Tuhan tuh begini. Tapi sekarang Ayub berkata, sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Saudara, di dalam masa pandemi ini saya percaya yang Tuhan inginkan adalah kita mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya di dalam masa krisis ini yang Tuhan inginkan kita mendapati Tuhan pribadi lepas pribadi. Bukan kata suami, bukan kata istri, bukan kata orang tua, bukan karena kata anak, bukan karena kata pendeta. Tapi kita mengalami Tuhan sendiri. Dan waktu kita mengalami Tuhan sendiri, saya percaya lapar dan haus akan bisa kita pertahankan. Bahkan kita terus bangkitkan dalam diri kita. Dan biarlah hari-hari ini yang menjadi kerinduan kita. Mengalami Tuhan. Saudara, Zakheus orang berdosa. Dia orang yang dibenci. Tapi waktu Yesus datang, waktu dia punya lapar dan haus akan Tuhan, dia berlari. Dia manjat pohon. Akhirnya mata Yesus tertuju kepada Zakheus dan berkata, Zakheus, turunlah. Aku hendak tinggal di rumahmu. Aku hendak menginap, aku hendak makan di rumahmu. Aku hendak mengadakan perjamuan di rumahmu. Saudara, sekalipun Zakheus orang berdosa, ketika Yesus hadir, hidupnya berubah. Zakheus lalu berkata, Tuhan, saya akan jual setengah dari hartaku untuk orang-orang miskin. Dan setiap orang yang pernah aku rugikan, aku kembalikan 4 kali lipat. Hidupnya berubah. Karena Yesus hadir. Hari ini apapun masalah kita, apapun situasi kita, kalau Yesus datang dalam hidup kita, percayalah perubahan pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Tapi mari bangun sikap yang benar. Sikap mengejar Tuhan. Sikap mengalami Tuhan secara pribadi. Dia akan hadir dan dia akan memberikan segala yang dia miliki untuk kehidupan kita. Saat ini seberapa banyak kita semua yang mau mengalami Tuhan. Seberapa banyak kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengalami Tuhan kembali. Mungkin kita sudah berbulan-bulan. Mungkin dulu kita mengalami Tuhan, dulu saya muda, saya merasakan hadirat Tuhan dengan mudah. Tapi mungkin hari ini saudara berkata, aduh dengan online begini kayaknya sulit. Tapi hari ini saya percaya saat ini hadirat Tuhan akan melawat kita. Saya percaya kuasanya akan melawat kita. Mari saya undang setiap kita buka hati kita. Yang rindu berkata, Tuhan, saya mau mengalami Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan. Saya mau mengejar Tuhan sungguh-sungguh. Saya ingin memiliki lapar dan haus akan Tuhan hari-hari ini. Bagi saudara yang mau berkata demikian, angkat kedua tangan kita bersama-sama. Mari mulai sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau hadir Tuhan. Dimanapun setiap umatmu sedang berada. Apapun yang sedang dialami, Engkau nyata, Engkau hadir. Seperti Kau hadir di ruangan ini, di tempat ini, Kau juga melawat setiap umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jamah setiap umatmu Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mengangkat tangan. Mereka yang berkata, Tuhan, aku ingin mengalami Engkau. Tuhan, kasihanilah setiap kami. Tuhan, hadirlah bagi setiap kami. Shikaralah mayarana masyandara yala balayarala yala basyanda. Jamah kami, lawat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Mari
Mari sekali lagi dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Ini doa kami, kerinduan kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kami gak peduli. Kalau mungkin hari-hari ini kami enggan untuk mencari Engkau. Tapi biarlah saat ini Roh Kudus berbicara bagi kami. Roh Kudus menjamah kami. Sehingga kami mau belajar mengejar Tuhan kembali. Kami mau belajar mengalami Tuhan setiap saat, setiap langkah hidup kami. Sidiarana matakarayana mariarana bahanda. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah setiap hati kami. Lawat kami ya Roh Kudus. Jamah kami ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, kerinduan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Meteraikan firman-Mu bagi hidup kami. Roh Kudus bantu kami. Untuk kami terus diingatkan. Untuk kami memiliki lapar dan haus akan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Not about me, it's all about you, Lord. Everything you are, everything you do, you hold my attention, my affection too. Life's not about me, life's about you. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa,
serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pesan-pesan-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya Tuhan. Kiranya kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun Kau utus, Kau menyertai dia. Kau berkati juga keluarganya Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita daripada-Mu Tuhan dalam keluarga hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, beserta keempat wakil, dan juga kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Beni Gunawan, beserta seluruh wakil yang ada dalam gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Kau boleh memberkati mereka Tuhan, Engkau menuntun mereka, kiranya segala apa yang hendak Kau lakukan dalam gereja-Mu, Kau beritahukan bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu di gereja kami Tuhan boleh mendapatkan berkat-Mu melalui tuntunan mereka.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk hal ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya Kau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta dengan wakilnya Bapak Arif Mahmin, dan juga seluruh menteri, seluruh pejabat dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan menyertai para pemimpin negeri ini ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu di hari-hari ini ya Bapa, di mana mereka Kau berikan melalui hikmat-Mu untuk memerintah bangsa kami, seluruh damai, sehingga seluruh negeri ini mendapatkan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan, ketentraman, keamanan Tuhan, dan semuanya ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami Indonesia adalah bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kemakmuran, kebaikan daripada-Mu boleh dirasakan oleh bangsa kami. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang telah mengikuti ibadah hari ini ya Bapa. Kiranya Kau juga boleh memberkati mereka, terlebih lagi Tuhan, Engkau melalui firman-Mu Tuhan, Engkau telah berpesan secara khusus bagi mereka. Kau tuntun setiap mereka, Kau jagai, Kau lindungi, berikan mereka keadaan yang terbaik ya Tuhan, sehingga mereka semakin mengasihi Engkau di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah diterima oleh umat-Mu ya Tuhan, itu semua untuk membuat iman mereka semakin kuat di hari-hari pandemi ini ya Tuhan, sehingga mereka semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. One more time, I wanna thank you. Thank you in my life. Oh, in my life. It's not about me. Glad it's about you, Lord. Everything